Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Dan kali ini gue akan ngebahas sebuah film yang waktu itu udah gue bikin reaction ke trailernya ya, yaitu Perempuan Bergaun Merah yang bakal tayang tanggal 3 November besok. A good trailer. Kalau lo ngeliat dari trailernya tuh seolah-olah kayak William Chandra yang jadi sutradara itu kerasukan arwahnya Timo Cahyanto. Brutal, seru, intensitas tinggi. Karena bagus ya trailernya. Habis video reaction to publish, gue langsung nonton lagi itu trailer beberapa kali. Dan gue ngerasa kayak ada beberapa poin menarik yang sayangnya kelewatan, belum sempat gue bahas di trailer reaction itu. So kali ini gue mau semacam nge-breakdown ya, nge-breakdown trailer Perempuan Bergaun Merah buat ngejelasin apa aja sih part yang menarik di situ, dan sambil bercocok logi, berteori sotoy soal nanti kira-kira plotnya bakalan kayak apa gitu. Buat kalian mungkin yang udah punya teori lebih dulu soal film ini berdasarkan trailernya, bisa silahkan bagikan teori kalian di kolom komentar. Oke dan kalau gitu langsung kita mulai breakdownnya satu persatu. Udah sebulan kayak gini, itu masih ada harapan ya sih? Nah tuh, kita tuh dikasih informasi gimana Tatiana dibantu sama Reval Hadi berusaha nyari temennya yang hilang. Nama temennya itu adalah Kara Tionardi yang ada di poster orang hilang itu, of course. Pertanyaannya kan adalah kenapa dia hilang? Terus sekarang ada di mana? Apakah masih hidup atau udah mati? Gue ada sedikit teori soal itu, tapi nanti kita lanjut dulu. Hai, ini kita mau jalan sekarang. Jalan-jalan berujung maut nampaknya. Tante, ini buat Kara. Iya. Wait, itu buat gue pertanyaannya Tatiana menarik sih. Itu buat Kara gitu. Dia kayak kaget dan bingung, padahal kan itu cuman persembahan biasa kayaknya. Persembahan buat orang meninggal pada umumnya. Atau jangan-jangan ada hal lain yang belum kita lihat. Mungkin yang Tatiana lihat bukan persembahan ini, cuman editing trailernya aja yang menipu kita seolah-olah itu yang dia lihat. Apakah mungkin si Dayu Wijanto yang meranin ibunya Kara ini bukan sebatas bikin sesaji biasa, tapi dia itu malah berusaha manggil si hantu wanita bergaun merah, semacam sell her soul to devil gitu lah. Tujuannya apa? Lanjut dulu. By the way, tidak terkait dengan teorinya, tapi gue selalu suka sih sama Bu Dayu nih. Selalu bisa merebut perasaan gue sebagai penonton kalau dia meranin sosok ibu. Di semua film dimana dia jadi ibu tuh kayak sayang banget, bisa kita ngerasain sayangnya dia sama si anak. Dan dari shot ini aja udah kelihatan sih, she's done it again. Dan habis itu muncul shot ini, shot pisau. Kalau kalian perhatiin di film-filmnya, Timo itu demen banget sama pisau gitu. Tapi pisau di film dia tuh bukan buat motong bayam atau buat masak semacamnya, bukan. Tapi buat ngebunuh atau nyiksa orang. Seolah Timo tuh mau berpesan kayak gini loh, mau ngomong kalau di tangan manusia barang apapun, dalam hal ini konteksnya pisau ya, barang yang sebenarnya tuh sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari, lebih bermanfaat untuk ngelakuin hal lain, di tangan manusia bisa berubah jadi barang yang berbahaya. Nah itu kalimat penting buat gue. Arwah itu mulai menghantui kalian setelah teman kalian hilang. Itu kalimat dari ibu ini tuh penting deh. Karena kalau lu cari ya mitologi hantu perempuan bergaun merah di seluruh dunia, dari negara manapun, hampir selalu ada satu kesamaan. Si hantu perempuan semasa hidupnya adalah korban objektifikasi. Objektifikasi means ya merendahkan, memperlakukan seseorang seperti objek, kayak bukan manusia, nggak dihargain, tapi kayak objek mati yang bisa diperlakukan seenaknya, dijadiin objek hiburan. Dan itu sering menimpa perempuan. Bisa jadi kayak misal pelacur yang dibunuh, atau cewek yang diperkosa terus dibunuh, atau si cewek itu bunuh diri karena tidak kuat jadi korban objektifikasi para cowok. Bisa mungkin dia dilecehkan, diperkosa, atau dihamilin terus nggak mau tanggung jawab cowoknya, dan lain-lain. Mungkin asal mula si hantu juga sama sih. Tapi apa kaitannya sama Kara? Lanjut dulu. Sorry, cepet banget ya. Tapi gue pengen ngebahas part ini nih. Ini gak berkaitan sama teori, tapi gue suka make upnya. Make up hantu ini gak kayak bubur basi yang lo olesin ke muka aktor asal yang penting remuk gitu, enggak. Tapi beneran punya konsep, beneran punya desain yang kuat, dan beneran serem. Asli, kalau ketemu makhluk beginian mending gue pilih berantem lawan 10 orang sih. Kalian ada yang tahu tentang seseorang yang pernah pakai gaun merah? Hmm? Agar bisa kembali
Nah, itu juga memunculkan pertanyaan. Pertama, pertanyaan soal ini siapa yang bakar fotonya Kara? Mungkin ibunya ya yang ngelakuin tadi semacam ritual memanggil iblis. Tapi berikutnya ada kalimat soal perempuan yang bunuh diri untuk balas dendam. Well, mungkin aja plotnya emang sesederhana itu ya. Emang sebatas ibunya Kara nggak manggil hantu apapun buat balas dendam. Dan memang si hantu itu adalah Kara yang bunuh diri, terus berharap dia bisa bangkit sebagai roh jahat untuk membalas dendam. Mungkin memang sesederhana itu. Tapi gue ada spekulasi liar nih, cocok logi liar yang nggak tahu apakah benar atau enggak. Cuman gini, gimana kalau hantu yang ngebunuhin orang-orang di film ini bukan cuma satu, tapi ada dua. Pertama, hantu yang dipanggil sama emaknya Kara, dan kedua adalah Kara sendiri. Dua hantu yang berbeda tapi dengan satu tujuan, yaitu seeking justice for Kara. Makanya mungkin nanti gini, di awal itu karakternya kebingungan menginvestigasi kematian yang menimpa teman-temannya, tapi bingung kok kayak nggak sinkron gitu penemuan di satu kematian dan kematian yang lain. Bisa jadi kayak gitu, dan itu karena ada dua hantu yang melakukan itu, yang membunuh orang-orang. Makanya investigasinya nanti kayak nggak sinkron di awal. Oke, intens ya. Nih gue udah sempet singgung ya di trailer reaction. Gue nungguin banget Fardina di sini. Lo lihat deh dari sini ini. That's how you scream and get scared in a horror movie. Nggak nanggung, nggak takut nantinya berlebihan, konyol, nggak, total pokoknya habis-habisan intens. She's great. Timo Cahyanto. Oke, banyak banget shot yang menarik untuk gue bahas nih ya. Yang pertama yang ini nih. Sama juga kayak tadi gue bilang, Fardina looks amazing here. Dan gue tertarik sama coloringnya. Biasanya gue risih sih jujur kalau misalkan ada horor tuh dimerah-merahin biar kelihatan serem, tapi jadinya sering kali konyol. Di sini nggak. Selain emang cocok sama warna gaun hantunya ya, karena judul filmnya sendiri perempuan bergaun merah. Warna merahnya tuh nggak asal di sini. Kelam, serem, kayak lu lagi ngeliat neraka yang dibawa ke dunia manusia gitu. Terus shot yang ini, muncul pertanyaan, siapa yang nyeburin Tatiana di sini? Kalau tebakan gue sih, kayaknya ini adalah hantu yang niru si Tatiana. Soalnya kalau lihat bajunya, baik dari modelnya atau warnanya tuh sama. Cuma kelihatan dari belakang doang, dan cuman sekilas sih, bisa jadi karena mirip doang. Cuman mungkin ini hantu yang menyerupai Tatiana. And this one, wow, what a cool shot. Ini creepy tapi juga keren, imajinatif, nggak asal munculin muka si demit. Kelihatan banget kalau William Chandra itu nggak pakai cara gampang dan murahan buat ngebangun terornya. Niat ini. Padahal bisa aja lu ambil cara gampang gitu. Misal si Fardina tiduran, terus demitnya tiba-tiba nongol depan mukanya, buang gitu, jump scare, bisa segampang itu. Tapi tidak di sini. Nah, terus yang ini. Nah, gue sangat berharap perempuan bergaun merah bakal jadi horor yang brutal. I mean, Timo jadi produser gitu, nggak mungkin lah horornya lembek dan main aman. Semoga ini bakal jadi salah satu kematian yang brutal adegan lift ini. Cuma pertanyaannya gini, kenapa semua karakter jadi korban? Apakah mereka juga berbuat salah gitu? Kalau iya, salah macam apa? Nah, gue jadi inget ke film I Know What You Did Last Summer. Itu adalah film slasher yang sekilas sama kayak slasher kebanyakan. Remaja dibunuh satu persatu, that's it. Tapi kemudian nanti terungkap kalau alasan mereka dibunuh adalah karena, well, in Last Summer mereka melakukan sebuah dosa. Dan mereka melakukan dosa itu bersama-sama. Itu yang kemungkinan terjadi di perempuan bergaun merah ini. Pelaku utamanya satu gitu pokoknya, memperkosa atau menghamili terus kemudian ngebunuh Kara. Tapi temen-temennya tuh tahu. Jadi itu terjadi di satu tempat. Teman-temannya tahu dan ngebantu si pelaku menyembunyikan jenazahnya si Kara. Mereka bekerja sama. Makanya Kara balas dendam ke semua orang karena mereka sama-sama bersalah di sini. Wow.
Udah gue tonton berkali-kali dan masih aja shot yang ini bikin ngeri asli. Everything looks great. Warna merahnya ngebangun atmosfer, make upnya bagus, dan si pemeran hantunya jago berekspresi. Itu nggak main-main loh. Nggak semua orang yang meranin hantu di film horor tuh jago membangun ekspresi. Di sini dia bisa ngebangun ekspresi dan pilihan shotnya William Chandra juga mendukung itu. Directing sih emang yang paling juara di sini, soalnya ekspresi, aktor, warna, terus make up kan semua datangnya adalah dari sutradara. Nah, sama demit satu ini nih, demit muntah oli. Beda kan mukanya sama demit nenek mangap yang sebelumnya. Somehow juga beda sama demit gaun merah yang ditabrak mobil. Makanya gue yakin ada lebih dari satu demit di sini. Pertanyaannya, ada berapa sebenarnya? Terus siapa aja sih itu demit-demitnya? Dan gue kok curiga ya kalau ini Tatiana. Apakah ini demit yang niru sosok Tatiana kayak tadi gue mention, atau si Tatiana sendiri yang kesurupan? Let's see, 3 November nanti di bioskop. Sekali lagi, kalau misalkan kalian punya teori soal perempuan bergaun merah, baik dari trailernya atau dari cerita-cerita di belakangnya, silahkan share di kolom komentar. Nggak perlu takut kayak misal, waduh tapi teori gue kayaknya konyol nih, kayaknya nggak mungkin terjadi, takut dibantah sama orang lain. Nggak peduli, nggak usah takut. Tulis apapun itu, karena di sini kita bukan pengen ngasih lihat siapa yang paling pintar berteori, tapi kita cuma sebatas having fun. Kalau ada komen yang teorinya berbeda dari kalian, ya jangan wah bego lu, jangan. Tapi dibagi versi kalian juga. Tambahkan perspektif yang lain biar makin seru ini penantian sampai perempuan bergaun merah tayang di bioskop 3 November nanti. Oke, jangan lupa juga like video ini, share, terus misalkan kalian ingin membantu kami di Cinecrip, bisa klik tombol super thanks di bawah di dekat tombol likes itu. Kalian bisa memberikan donasi seikhlasnya, dan semoga yang memberikan santunan itu, donasi itu, mendapatkan pahala yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, kalau gitu, gue Rashid Hari, and see you in the next video.